niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niatkan memudahkan urusan orang lain, niatkan untuk menafkahi keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya dari PT Rovindia Eka Mulia sukses. Alhamdulillah, mungkin untuk saya pribadi siang ini adalah silaturahmi pertama ya. Mungkin sebagian kecil saya sudah pernah bertemu barangkali, tapi rata-rata di antara para bapak-bapak, ibu-ibu ini rata-rata baru sekarang nih ketemu. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Allah berikan nikmat yang begitu besar, kita bisa silaturahmi. Insya Allah dengan wasilah kita silaturahmi pada siang hari ini, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, man arada an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Insya Allah perkumpulan kita, gathering kita pada siang hari ini di sisi Allah dicatat sebagai silaturahmi. Insya Allah dengan perkumpulan ini kita juga akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang kita udah tahu bahwa kita itu umur kita udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena dalam hadis kata Nabi Muhammad, ketika seorang janin yang ada dalam kandungan ibunya itu usianya 4 bulan, maka ketika usia 4 bulan itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi ketika kandungan itu usianya 4 bulan, malaikat ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat 4 hal. Yang pertama yang dicatat oleh Allah itu adalah umurnya. Jadi termasuk kita ini, umur kita berapa tahun itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz, udah tercatat, nggak akan maju, nggak akan mundur. Makanya masalah kematian itu nggak harus orang tua. Yang namanya orang mati itu nggak harus nunggu sakit dulu. Kadang ada orang yang masih muda keburu meninggal, yang udah tua masih panjang umurnya. Atau ada orang yang sakit bertahun-tahun, kadang bahkan sakit puluhan tahun, tapi ternyata masih belum meninggal. Giliran ada orang yang sehat, nggak ada masalah, tiba-tiba kepleset di kamar mandi, jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya umur kita itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kata para ulama apa? Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dipanjangkan umurnya bagi orang yang silaturahmi itu adalah diberikan keberkahan dalam usia kita. Makanya meskipun kita sudah ada usianya sekian tahun, usahakan usia kita itu berkah. Yang dimaksud dengan berkah itu apa? Ya usia kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita diisi dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya yang dinamakan usia yang berkah itu, para hadirin sekalian, kalau kita ingat di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan saya yakin semua dari kita itu berusaha untuk menghatamkan Al-Quran ya. Karena kalau di bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran, kapan lagi? Kira-kira kayak bulan sekarang nih, bulan apa sekarang hijriahnya? Kalau Masehinya kita bulan November, kalau Hijriah Rabiul Akhir. Kira-kira bulan Rabiul Akhir ini ada yang udah hatam? Satu kali hatam misalnya?
Atau bulan kemarin, bulan Rabiul Awal, ada yang pernah khatam? Jarang ya, kalau kita nggak ada kewajiban, program wajib biasanya jarang. Di bulan Ramadan biasanya kita itu berusaha untuk khataman Al-Quran minimal sekali. Ada ulama yang diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan itu menghatamkan berapa kali kira-kira? Contoh, Imam Syafi'i itu yang mendirikan mazhab Syafi'i yang kita pakai dalam ibadah kita sehari-hari, mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, beliau itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali, bapak-bapak ibu sekalian. Siang sekali hatam, dari subuh sampai maghrib sekali hatam, dari maghrib sampai subuh sekali hatam. 1 hari 2 kali hatam. Kalau 30 hari, berarti beliau sebulan itu menghatamkan 60 kali. Itu yang dinamakan umur yang berkah. Waktunya sama kayak kita. 1 harinya Imam Syafi'i sama dengan 1 harinya kita. 24 jam juga sama, nggak ada bedanya. Cuma kita mungkin kalau mau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam kayaknya nggak cukup. Tapi bagi Imam Syafi'i 1 hari 1 malam itu cukup untuk menghatamkan 2 kali. Bahkan ada ulama, dalam kitab Imam Nawawi disebutkan, ada ulama yang sholat maghrib nih, kira-kira waktu antara maghrib dengan isya berapa lama? Paling 1 jam 10 menit, dipotong sholat, wudhu segala macam. Ada ulama yang sholat maghrib rokaat pertama 15 juz, rokaat kedua 15 juz. Jadi sekali sholat maghrib 1 kali hatam. Siapa di antara kita yang pernah? Kalau pernah 1 kali sholat maghrib hatam, langsung naikin jabatannya, langsung jadi direktur PT ini, PT, iya, nggak ada. Karena mungkin keberkahan usia kita masih belum sampai ke level keberkahan para ulama. Justru ada, kata Imam Nawawi itu dalam kitab yang sama, ada ulama yang sholat maghrib itu 2 kali hatam bahkan. Rokaat pertama hatam, rokaat kedua hatam. Memang kalau kita mau pikir pakai logika nggak mungkin, mustahil. Mana mungkin ada orang yang baca Quran 30 juz cuma dalam waktu setengah jam taruh. Kalau kita normal baca Quran dengan tartil setengah jam itu paling dapat 1 juz. Cuma ya kembali kepada itu tadi, bahwa usia yang berkah itu adalah usia yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam waktu yang singkat bisa beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang singkat kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Makanya insya Allah dengan wasilah kita bersilaturahmi pada kesempatan siang ini, insya Allah usia kita ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah juga rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan wasilah kita kumpul di sini, Allah tambah pintu-pintu rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah penghasilan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ditambah keberkahan rezekinya juga ditambah. Karena kalau bicara masalah rezeki juga ya, belum tentu rezeki yang banyak itu berkah, dan belum tentu rezeki yang sedikit nggak berkah. Kadang ada rezeki yang sedikit tapi berkah, rezekinya sedikit tapi cukup untuk keperluan-keperluannya dan orang di sekitarnya. Kan banyak kita dengar kisah, ada bapak-bapak kerjaannya cuma tukang becak, tapi apa? Dia punya 3 anak, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana semuanya. Berkah rezekinya. Ada orang yang juga rezekinya banyak, kaya raya, tapi nggak berkah. Contohnya apa? Diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sehat. Bahkan rezeki yang ada di hadapan dia pun kadang nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Contoh, orang kalau punya penyakit gula, kalaupun ada makanan yang enak di hadapan dia, oleh dokter nggak boleh makan itu makanan yang enak, apalagi yang manis-manis. Berarti itu bukan rezeki dia. Tapi giliran ada orang yang biasa aja, dia bukan orang kaya, rezekinya cukup-cukup aja, bahkan kadang kurang. Kalau rezekinya itu berkah, maka itu cukup untuk dia. Makanya sekali lagi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan silaturahmi kita pada kesempatan siang ini, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita juga ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin panitia menghubungi saya
untuk mengisi tausiah tentang bekerja, bahwa di dalam agama Islam itu yang namanya bekerja juga bisa termasuk ke dalam ibadah. Makanya kalau kita ini sebagai umat Islam yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya iman kepada Nabi Muhammad SAW, bekerja itu jangan cuma urusan untuk cari uang. Bekerja itu bukan cuma urusan mencari penghasilan. Masuk kerja, selesai kerja, selesai. Enggak begitu. Kita itu oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan dalam bekerja, baik di kantor ataupun kita sudah bergabung di PT RS ini, yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah niat. Jadi dalam bekerja itu kita harus perbaiki niat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairul a'mali qada'u hawaijin nas. Ada yang tahu artinya? Khairul a'mali qada'u hawaijin nas. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Adik-adik mungkin ada yang tahu? Khairul a'mali qada'u hawaijin nas. Sebaik-baik pekerjaan kata Nabi Muhammad SAW adalah qada'u hawaijin nas, membantu atau memudahkan urusan orang lain, memudahkan keperluan orang lain. Nah, kita semua di sini saya yakin kalau kita niatin dengan niat yang baik, kita bekerja niat untuk membantu keperluan orang lain, maka di sisi Allah pekerjaan kita, aktivitas kita semuanya akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Onik ya. Sini saya sudah kenal Onik tuh bukan setahun 2 tahun, udah lama sebenarnya. Jadi saya kenal Onik itu dari tahun 2017. Berdirinya tahun berapa? 2018, 15 ya. Berarti tahun kedua. Saya kenal Onik itu pertama di Bukit Waringin. Untuk anak pertama saya tahun 2017 itu, memang saya juga langganan Onik. Makanya saya nggak asing dengan yang namanya Onik. Langganan di Bukit Waringin, langganan juga yang di Kampung Pulo, sama yang di mana tuh dekat klinik Persada ya, sekitar situ ada. Intinya saya kenal Onik sudah cukup lama, dan saya pribadi ini bukan karena saya di depan para karyawan Onik ya, cuma saya pribadi memang terus terang saya merasa terbantu banget dengan kehadiran Onik. Kenapa? Karena dulu yang namanya saya ketika anak pertama apalagi ya, belum pernah pengalaman punya anak sebelumnya. Jadi kadang untuk nyiapin makanan, awal-awal ketika baru lahir anak pertama saya itu, belum kenal Onik, yang namanya istri saya itu belum lagi nyusuin, harus nyiapin ini, nyiapin itu, potong ini, potong itu, masak segala macam, belum lagi anak nangis, ribet. Tapi alhamdulillah dengan wasilah saya punya teman di Bukit memperkenalkan saya tentang Onik, ya alhamdulillah gitu loh. Pekerjaan yang sebenarnya agak susah, harus nyiapin makanan bayi yang begitu rumit, menurut saya rumit, karena harus ada ininya, harus segala macam lah. Alhamdulillah terbantu, dan insya Allah saya yakin, kita yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bekerja di PT ini, PT RES, niatnya untuk membantu keperluan orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka itu adalah suatu hal yang nilainya sangat besar, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita perjalanan ya, kalau kita perjalanan itu alhamdulillah juga di Onik ada apa itu yang pouch, itu juga terbantu itu. Iya, gimana kebayang kita perjalanan jauh bawa bayi, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, ribetnya minta ampun. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Onik semuanya terbantu. Makanya sekali lagi, gak apa-apa, gak usah. Ini kipas portable, super portable. Kipasnya portable, orangnya juga portable. Ya alhamdulillah, terima kasih atas niat baik. Cuma gak usah juga gak apa-apa, biasa aja. Jazakallah khair. Jadi yang pertama kita harus perbaiki niat, yaitu apa? Niat membantu keperluan orang lain, niat memudahkan urusan orang lain. Termasuk para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bekerja itu, kita melakukan aktivitas itu, ketika kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita, lalu kita gunakan penghasilan kita untuk menafkahi keluarga kita, yang laki-laki untuk istrinya,
yang ibu-ibu untuk suami dan anaknya, itu semua juga akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketemu sama seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini tangan beliau itu kasar. Ya kalau kayak zaman sekarang ini mungkin kayak tangannya petani atau tangan orang yang kerja berat, tangan kuli, atau tangan orang yang misalnya kerja mecahin batu dan seterusnya. Jadi tangannya kasar. Ketika itu ketemu sama Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Muhammad salaman sama Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Muhammad tuh sadar kalau tangannya Abu Dzar Al-Ghifari ini keras. Dibolak-balik oleh Nabi Muhammad, diperhatikan tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, tangan ente kok sampai sekeras ini?" Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, tiap hari kerjaan saya itu bawa kampak, saya ke hutan nyari kayu bakar. Jadi ngampak kayu bakar, habis itu dikumpulin dijual di pasar. Jadi pekerjaannya seperti itu. Dan dari hasil itu aku gunakan untuk menafkahi anak dan istriku," kata Abu Dzar Al-Ghifari. Mendengar jawaban ini, Nabi Muhammad SAW dengan segala keagungan beliau, dengan segala kemuliaan beliau, beliau ambil tangan Abu Dzar Al-Ghifari lalu dicium tangan beliau. Kata Rasulullah apa? "Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka." Tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, tangan yang seperti apa? Tadi, tangan yang digunakan untuk mencari nafkah, untuk mencari penghasilan yang halal, dan nanti dinafkahkan untuk anak dan keluarganya, untuk anak dan istrinya, atau untuk anak dan suaminya. Makanya kata seorang sahabat, pernah juga bertanya seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau saya ngasih makan kepada istri saya, kalau saya ngasih makan kepada anak saya, pahalanya itu apa?" Kata Rasulullah, "Kamu diberikan 2 pahala. Yang pertama, pahala menafkahi. Yang kedua adalah pahala sedekah." Makanya jangan kita mengira bahwa sedekah itu cuma kepada orang lain. Bahkan kita ngasih nafkah, kita ngasih makan untuk keluarga kita, itu juga sedekah. Dapat pahala nafkah, dapat juga pahala sedekah. Makanya sekali lagi, yang pertama harus kita perhatikan dalam bekerja itu adalah bagaimana kita memperbaiki niat. Niatkan niat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatkan memudahkan urusan orang lain. Niatkan untuk menafkahi keluarga. Maka niat-niat yang baik itu kalau kita niatkan semuanya, maka insya Allah kita juga akan diberikan pahala. Dari niatnya sudah kita dapat pahala. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Kalau kita bekerja cuma pengen dapat uang, dapat penghasilan, udah itu aja yang Allah kasih. Itu pun belum tentu kita dapat. Tapi kalau kita niatnya sudah ibadah kepada Allah, dapat atau nggak dapat uangnya, dapat atau nggak dapat penghasilannya, pahalanya sudah kita dapat. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu adalah tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan dalam bekerja agar kita bekerja itu sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa? Kita harus bekerja secara profesional. Secara profesional. Kalau memang kerjanya misalnya, kalau di Onyx yang saya tahu, kalau nggak salah nih, kalau nggak ada perubahan, kalau pagi dari jam 6, apa jam setengah 6? Setengah 6, berakhir sampai setengah 8. Iya. Jam setengah 8, habis nggak habis, pulang. Ataupun kalau habis sebelum jam setengah 8, tetap standby di tempat. Itu yang saya dapat dari hasil interview dari beberapa karyawan Onyx. Jadi sesuai dengan yang sudah disepakati. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian SOP pembuatan bubur Onyxnya bagaimana, itu kan ada SOP-nya. Dan saya rasa alhamdulillah ya, insya Allah termasuk Onyx ini kalau saya bandingkan dengan beberapa produk lain, insya Allah bisa diandelin lah, kayak Lion Parcel bisa diandelin ya. Karena terus terang juga ketika saya pernah ya ke Purwakarta ketika itu beberapa hari, dan ternyata ketika itu Onyx belum sampai situ.
Jadi mau nggak mau kita cari bubur bayi yang ada di sekitar situ. Beda. Entah apa karena anak saya sudah terbiasa dengan oni atau bagaimana rasanya atau bagaimana nggak ngerti. Tapi yang jelas beda. Jadi lebih mantap oni gitu. Jadi kita bekerja itu harus profesional, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan SOP-nya. Karena itu apa? Karena itu adalah amanah. Sama kayak yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita. Kalau kita misalnya jadi guru, kalau peraturannya masuk kelas jam 7, pulang jam 11 misalnya, ya udah harus masuk jam 7, pulang jam 11. Nggak boleh masuknya telat atau pulangnya kecepatan. Karena kalau tidak sesuai dengan kontrak, tidak sesuai dengan peraturan, maka itu termasuk juga korupsi waktu. Dan itu juga akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutqinah. Allah itu senang kalau ada seorang hamba beramal, kalau ada seorang hamba bekerja an yutqinah. Dia itu profesional, kata Nabi Muhammad. Itu Allah senang kalau ada orang bekerja dengan profesional. Dia misalnya sebagai guru, Allah itu senang kalau dia itu profesional dalam profesi gurunya. Dia menguasai ilmunya, dia disiplin. Atau ada seorang insinyur, dia menguasai ilmu tekniknya, dia bisa dan segala macam. Atau dia sebagai koki, dia bisa memasak dan menguasai ilmu perkokian. Yang seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak suka sama orang yang setengah-setengah. Allah nggak suka sama orang yang tidak profesional. Jadi yang pertama tadi yang harus kita perhatikan adalah niatnya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah profesionalisme kita. Bagaimana kita bekerja dengan profesional. Kemudian yang ketiga yang harus kita juga perhatikan dalam bekerja itu adalah hasil yang kita dapatkan atau penghasilan yang kita dapatkan untuk apa. Jadi kata para ulama itu harta atau dunia itu dibagi jadi 4. Yang pertama, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, kemudian diinfakkan untuk hal yang haram. Harta yang seperti ini jelas tuh, pasti masuk neraka. Dapatnya dengan cara yang haram, mencuri menipu, atau korupsi, atau apalagi misalnya, judi, atau dari hasil riba misalnya. Caranya ngedapetin harta itu haram, digunakan untuk yang haram. Habis dapat harta yang haram, dia pakai untuk yang haram. Dia pakai untuk minuman keras, dia pakai untuk naudzubillah berbuat maksiat dan segala macam. Harta yang seperti ini kata para ulama akan menyeret pelakunya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, jenis harta yang kedua, harta yang didapat dengan cara yang haram. Kayak tadi caranya, menipu, mencuri, merampok, begal dan seterusnya. Dipakai untuk yang halal atau bahkan dipakai untuk kebaikan. Dari harta hasil korupsi misalnya, ada pejabat besar, dia banyak dapat harta korupsi miliaran atau triliunan. Dia pakai sebagian harta korupsi itu buat bangun pesantren misalnya, atau untuk bangun masjid, atau untuk nyumbang panti asuhan dan seterusnya. Kata para ulama, yang begini juga akan memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Jangan kira, oh gak apa-apalah, kan yang penting meskipun harta saya didapat dengan cara yang haram, yang penting dipakai untuk yang halal, yang penting untuk kebaikan. Gak begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Harta yang dibangun untuk masjid dihasilkan dari yang buruk, itu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta yang didapat dengan cara yang halal dan digunakan untuk yang haram. Didapat dengan cara kerja yang halal atau bisnis yang halal dan segala macam, atau dari warisan dan seterusnya, tapi dipakai untuk maksiat. Ini juga masuk ke dalam neraka. Yang terakhir, harta yang didapat dengan cara yang halal kemudian digunakan untuk yang halal. Maka yang seperti ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ad-dunya halaluha, ad-dunya haramuha adzab wa halaluha hisab. Dunia atau harta itu yang haram akan jadi azab, akan jadi siksa, yang halal itu akan jadi hisab, akan dihisab, dipertanyakan, diperhitungkan dari mana, untuk apa dan seterusnya. Makanya kita itu di dunia memang jangan terlalu berorientasi kepada harta. Jangan terlalu berorientasi kepada dunia. Dunia itu urusan kesekian, yang penting kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, harus profesional.
Yang ketiga, gunakan penghasilan dan pendapatan kita untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau sampai ada di antara kita yang misalnya dapat penghasilan yang wajib zakat misalnya. Penghasilan yang wajib zakat berapa kira-kira? Penghasilan itu wajib dizakati kalau sudah mencapai nisab emas. Nisab emas itu berapa? 85 gram. Emas berapa ibu-ibu sekarang? 1 gramnya berapa emas? 1 juta. Taruhlah kita buletin 1 juta. Berarti kalau orang penghasilannya 85 juta dalam setahun, maka dia wajib zakat. 85 juta bagi 12 berapa? Yang 85 bagi 12. 7 juta. Kalau ada di antara kita yang penghasilannya 7 juta dalam sebulan, maka itu ada istilah zakat profesi. Zakat penghasilan. Masih jauh, banyak yang dulu masih jauh. Ya memang sama, saya juga masih jauh. Tapi kalau ada yang penghasilannya sampai 7 juta atau lebih dalam sebulan, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5% per bulan. Itu juga kewajiban. Ya mungkin ini nggak usah perpanjang karena kebanyakan kita mungkin masih jauh. Insya Allah suatu saat semoga kita bisa berzakat ya. Kalau ulama mengajarkan kita, jangan kita berharap jadi mustahik. Jangan kita punya keinginan pengen menerima zakat. Senang kalau dapat zakat, senang. Jangan, kalau bisa kita malah senang kalau jadi muzaki. Senang jadi orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, yang harus kita perhatikan juga adalah kalau posisi kita sebagai atasan, ini juga penting. Kalau posisi kita sebagai atasan itu harus memenuhi sebagaimana bawahan atau karyawan kita harus sesuai dengan aturan, atasan juga harus sesuai dengan aturan. Kata Nabi Muhammad SAW, "A'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquh." Berikanlah karyawanmu upahnya qabla an yajiffa 'araquh, sebelum kering keringatnya. Artinya, ya kalau memang perjanjiannya gaji dibayarkan tanggal sekian, tunaikan kalau nggak ada halangan. Karena itu adalah kewajiban atasan, kewajiban seorang pengusaha kepada karyawan-karyawannya. Dulu di zaman dulu itu ada seorang di kalangan Bani Israel, ada orang punya karyawan. Ketika karyawannya ini pengen berhenti kerja di bulan terakhir, dia berhenti kerja nggak ngabarin, langsung keluar aja, dan belum sempat dia ngambil gajinya, udah dia pergi. Sementara majikannya ini bingung gimana cara dia ngasih gaji terakhir yang belum dibayarkan, sementara orangnya udah pergi. Sementara dulu zaman Bani Israel, zaman dulu belum ada alat komunikasi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang enak, ada karyawan yang misalnya berhenti tanpa pemberitahuan, tinggal di WA, ini gaji ente gimana, ambil sekarang atau apa. Zaman dulu mana ada WA, zaman Bani Israel. Jadi pergi setelah bertahun-tahun gak ketemu, akhirnya karyawan ini datang lagi, datang ke majikannya, nanya, "Wahai majikan, saya ingat dulu bulan terakhir dari saya kerja, saya belum saya ambil gaji saya. Mana gaji saya?" Kata majikannya, "Tuh lihat itu, semua kambing yang ada di situ itu adalah gajimu. Kambingnya itu lebih dari 100 kambing." Bingung ini si karyawan. Lah, gaji saya kok gede amat? Perasaan dulu gaji saya belum sampai wajib zakat. Belum sampai 7 juta. Ini kok sampai begitu banyak kambing gaji saya. Kata majikannya apa? "Dulu ketika kamu pergi, gajimu itu saya beliin kambing, terus saya ternak kambingnya sampai beranak pianak seperti sekarang. Jadi semua itu adalah kambing kamu, silahkan ambil." Dibawa semuanya itu sama si karyawan. Nah, ini adalah kewajiban seorang atasan, kewajiban seorang pengusaha terhadap karyawannya itu apa? Memberikan haknya, tidak zalim, dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi yang harus kita perhatikan, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus profesional. Yang ketiga kita gunakan penghasilan dan pendapatan kita untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita sebagai atasan harus memberikan hak secara baik kepada bawahan-bawahan kita. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Barangkali ada hal-hal yang belum tersampaikan atau ingin ditanyakan, mungkin beberapa menit kita buka
membuka pertanyaan barangkali jika ada. Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya sampai langsung nih. Awal dulu gimana tuh? Ayo ada yang mau bertanya? Mas Aidil. Ada yang bertanya? Ada yang bertanyakan? Saya masih di depan nih. Ada yang bertanya? Cukup ya? Baik, sepertinya nggak ada yang bertanyakan. Semoga sudah bisa dipahami dan semoga kita bisa mengamalkan sedikit ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Dan kita doakan semoga PT RES semakin maju, karyawan-karyawannya juga semakin sejahtera, dan juga semoga semakin berkah dan menambahkan kemanfaatan untuk semuanya insya Allah. Dan semoga silaturahmi kita tidak putus dan sampai hari kiamat nanti, sampai hari di akhirat kita semoga tetap bersama-sama bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditutup, ya kita doakan saudara-saudara kita yang sedang di Gaza, khususnya di Palestina. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, semoga Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik, dan semoga mereka semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga berkah. Semoga Pak Ustadz kita sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal.